Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah agama yang berjudul Hadis dan As-Sunnah. Anggota kami terdiri dari yang pertama An Prasetyo, yang kedua Arga Restu Susanto, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Andi Pranata. Yang pertama, hadis dan as-sunnah. Pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma', kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Ajaran Islam tidak memaksa jika dipahami lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebenarnya. Semua kembali dari diri sendiri. Bagaimana menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma' dan qiyas sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Perbedaan hadis dan as-sunnah. Kata hadis secara bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, yang merupakan lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama. Juga bisa berarti at-thoriq, jalan, al-khobar, berita, dan as-sunnah, perjalanan. Menurut Abdul Baqo sebagai dikutip Subi As-Soleh, kata hadis adalah isim dari al-hadis yang berarti pembicaraan. Para ulama hadis dan ulama usul fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis secara istilah sebagai berikut. Pertama, ulama hadis berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Mereka juga memandang hadis sebagai sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa fisik maupun psikis, dan akhlak kesehariannya, sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Kedua, ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW,
yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' dan ketetapannya. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembuat undang-undang di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa sederhananya, ulama hadis memandang segala sesuatu yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, sekalipun berbentuk kebiasaan yang bersifat kemanusiaan, adalah hadis. Sedangkan ulama usul fikih memandang kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang bersifat kemanusiaan adalah bukan hadis. Adapun kata sunnah secara bahasa berarti jalan, aturan, cara berbuat. Menurut Al-Jurjani, sunnah berarti kebiasaan jalan yang diridhoi maupun tidak diridhoi. Kata sunnah dapat juga diartikan sebagai sebuah tradisi yang telah biasa dikerjakan, baik terpuji maupun tercela. Para ulama hadis dan ulama usul fikih juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunnah secara istilah sebagai berikut. Pertama, ulama hadis berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Kedua, ulama usul fikih berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, selain dari Al-Quran yang berkaitan dan layak dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Dalam bahasa sederhananya, ulama hadis memandang sunnah sebagai segala kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum syara' maupun tidak. Dengan kata lain, mereka memandang sunnah sama dengan hadis. Sedangkan ulama usul fikih memandang sunnah sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara'. Selain itu, para ulama lain juga berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan hadis dan sunnah. Terdapat 3 pendapat sebagai berikut. Pertama, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hadis jika tidak dikaitkan dengan lafaz lain berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya. Sedangkan sunnah jika tidak dikaitkan dengan lafaz lain berarti tradisi yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak. Kedua, Taufik Sidki berpandangan bahwa hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan 1 atau 2 orang, kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya. Sedangkan sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus dan diikuti oleh sahabat beliau. Ketiga, Abdul Qadir Hasan berpandangan bahwa hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ilmu pengetahuan atau teori. Sedangkan sunnah adalah suatu tradisi yang sudah kerap dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkara yang bersifat amalan praktis. Pada akhirnya, hadis dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya, hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
Hal ini agaknya yang mendasari ulama hadis berpendapat bahwa hadis identik dengan sunnah. Sedangkan perbedaannya, hadis adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Terima kasih. Arga Ruslusanto akan melanjutkan presentasi dari Andi. Unsur-unsur hadis. Yang pertama, pengertian sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. 2. Pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutnya sanadnya. 3. Pengertian rawi hadis. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditadwin atau terkodifikasikan atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang bermaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditahriskan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membukukan nama rawi terakhirnya pada akhir matan hadisnya. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang terdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil diantaranya. Yang pertama, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari awal di atas jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad sebagaimana dijelaskan di atas. Khobar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi, dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya adalah dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar. Dan Nabi, meskipun jumlah hadis mutawatir tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil sebagaimana kekuatan Al-Quran. Khobar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khobar mutawatir menghasilkan ilmu yakin, yakni meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Untuk sampainya khobar mutawatir itu kepada ilmu yakin harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya syarat-syarat itu disepakati oleh ulama dan syarat-syaratnya diperselisihkan. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawa berita. Kemudian fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran, tentang dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surah An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrib. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, Islam itu didirikan dengan 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Kemudian merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Kemudian membatasi apa-apa yang dari dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang terakhir, memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata sholat yang masih sama
artinya, karena dapat saja sholat itu berarti doa sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan pembuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Yang terakhir, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi. Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharapkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kalau dipahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelasan terhadap larangan Al-Quran memakan sesuatu yang kotor. Perkenalkan, nama saya Anbrastio, NPM saya 202-00226. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arga Susanto. Sejarah pembukaan hadis Nabi Muhammad. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya. Maka dalam uraiannya akan terkait langsung dengan pribadi Rasulullah sebagai sumber hadis. Rasulullah membina umatnya selama 23 tahun dan pembukuan hadis baru dilakukan pada abad ke-2 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu ada sebagian yang melakukan otentisitas hadis. Namun hingga wafatnya Nabi Muhammad, keyakinan umat Islam terhadap hadis tidaklah berubah, karena keberadaan hadis sangat sentral sebagai realisasi ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, dengan adanya penjelasan tentang sejarah pembukuan dan perkembangan hadis, dengan adanya penjelasan tentang sejarah pembukuan dan perkembangan hadis Nabi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keontikannya sampai sekarang. Pembukuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata codification, yang berarti penyusunan menurut aturan atau sistem tertentu. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tatwin, yang bermakna artinya mengikuti yang terpisah dan mengumpulkan yang terurai pada suatu diwaan. Tatwin merupakan bentuk masdar dari yang berarti menulis dan mencatat, dan diwaan yang merupakan kumpulan kertas-kertas atau kitab yang biasanya dipakai untuk mencatat keperluan tertentu, sehingga kata tatwin tidak semata-mata berarti penulisan, namun mencakup penghimpunan, pembukuan, dan pendokumentasian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodifikasi diartikan sebagai perhimpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Klasifikasi hukum, penggolongan hukum, dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu di buku undang-undang yang baku. Proses pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku, tata bahasa, dan pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan yang lainnya dan termasuk satu golongan. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kodifikasi adalah hal ini adalah pembukuan secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan sahabat yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dari pengertian di atas dapat dibedakan antara kodifikasi hadis dengan penulisan hadis. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut.
A. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh lembaga administratif yang diakui oleh masyarakat, sedang penulisan hadis dilakukan secara perseorangan. B. Kegiatan kodifikasi tidak hanya menulis melainkan juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikan. C. Kodifikasi hadis dilakukan secara umum dengan melibatkan seseorang yang dianggap kompeten terhadapnya, sedangkan penulisan hadis dilakukan oleh orang-orang tertentu. Penghimpunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tertulis pertama kali dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena merasa khawatir umat Islam akan berpaling dari Al-Quran. Dengan demikian, pembukaan hadis secara resmi terjadi pada masa Umar Ibnu Abdul Al-Aziz tahun 61 sampai 101 Hijriah, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau berinisiatif mengkodifikasikan al-hadis dengan beberapa pertimbangan. A. Keinginan beliau yang kuat untuk menjaga keautentikan hadis karena beliau khawatir lenyapnya hadis dari keperbendaharaan masyarakat disebut belum adanya kodifikasi al-hadis. B. Keinginan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara al-hadis dari hadis-hadis maudhu yang dibuat oleh masyarakat untuk mempertahankan ideologi golongan dan mempertahankan mazhabnya disebut adalah konflik politik ataupun fanatisme mazhab berlebihan yang mulai tersiar sejak awal berdirinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. C. Alasan tidak terkodifikasinya al-hadis di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Al-Quran telah hilang. Hal ini disebabkan Al-Quran telah dikumpulkan dalam suatu mushaf dan telah merata di seluruh pelosok. Ia telah dihafal dan diresapkan di hati sanubari beribu-ribu umat Islam. Sejarah perkembangan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis di sini dibagi menjadi 5 periode, diantaranya A. Periode Nabi Muhammad SAW 13 Hijriah sampai 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. B. Periode sahabat 12 sampai 98 Hijriah. C. Periode tabi'in abad ke-2 Hijriah. Periode tabi'in abad ke-3 Hijriah. E. Periode setelah tabi'in abad ke-4 Hijriah. Macam-macam hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yakni bermulanya ujung sanad, keutuhan rantai sanad, jumlah penutur atau rawi, serta tingkat keaslian hadis. Macam-macam hadis ini memiliki tingkat tersendiri sesuai klasifikasinya. Karena macam-macam hadis berasal dari banyak sumber dan kalangan, tak jarang juga ditemui hadis palsu yang menyesatkan. Dengan mengetahui macam-macam hadis, Anda dapat mengetahui kebenaran suatu hadis yang ada. Mengetahui macam-macam hadis juga bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah. Berdasarkan ujung sanad, keaslian hadis yang terdiri atas golongan ini sangat bergantung pada beberapa faktor lain seperti keadaan rantai sanad maupun penuturnya. Berdasarkan klasifikasi ini, macam-macam hadis dibagi menjadi 3 golongan, yakni 1. Hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berjuang langsung pada Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada sahabat sebagai sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. 3. Hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penulis atau sebawahnya. Berdasarkan keutuhan rantai sanad. Keutuhan rantai sanad maksudnya ialah setiap penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi untuk mendengar dari penutur di atasnya. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis terbagi menjadi beberapa golongan, yakni 4. Hadis musnad. Sebuah hadis tergolong musnad apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong pada bagian tertentu. 5. Hadis mursal. Bila penutur satu tidak dijumpai atau dengan kata lain seorang tabi'in menisbatkan langsung kepada Rasulullah
Contoh, seorang tabi'in penutur doa mengatakan Rasulullah berkata tanpa ia menjelaskan adanya sahabat yang menuturkan kepadanya. 6. Hadis muqoti, bila sanad putus pada salah satu penutur atau pada dua penutur yang tidak berturutan selain sahabi. 7. Hadis mu'dal, bila sanad terputus pada dua generasi menutur berturut-turut. Hadis mu'alak, bila sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1 alias tidak ada sanadnya. 8. Hadis mudalas, bila salah satu rawi mengatakan si A berkata atau hadis ini dari si A tanpa ada kejelasan kepada saya, yakni tidak tegas menunjukkan bahwa hadis itu disampaikan kepadanya secara langsung. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad kemudian dibedakan ada 3 jenis antara lain gharib, aziz, masyhur. Berdasarkan tingkat keaslian hadis, klasifikasi tingkat keaslian hadis adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut. Tingkatan hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat, yakni hadis syahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudul. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada baiknya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.